Pak Anu, untuk sementara ini saya ganggu waktu Bapak dulu sebentar. Ini ada menyangkut anak wali Bapak. Untuk mata pelajaran saya, itu saya perhatikan pada saat saya mengajar, itu perhatian dan kemauan belajarnya itu agak kurang dari teman-temannya. Nah, jadi saya ini mencari informasi apakah dia memang dari segi pengetahuannya atau ada latar belakang yang mendasari sehingga bisa anaknya bisa seperti itu, nggak seperti teman-temannya perhatiannya lebih ya. Menurut Bapak semua itu dan juga kalau menurut saya tapi itu lebih ke kepribadiannya, karena dia hampir seperti memiliki dunianya sendiri dan tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi lah dari siswa yang lain. Tapi kalau untuk disuruh maju dan lain-lain, dia bersedia aja Bu sebenarnya. Oh iya, ya, makasih ya Pak ya atas informasinya. Jadi mudah-mudahan bisa saya jadikan sebagai informasi nanti buat pemetaan kebutuhan belajar. Ya, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, siap untuk belajar? Siap. Kalau begitu sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkan literasi seperti biasanya. Setiap memulai pelajaran di pagi hari, kita memulai literasi dengan membaca Al-Quran dan terjemahan. Ya, silakan satu siswa untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Allahumma inni. Allahumma inni. As'aluka ilman nafi'a. As'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan membaca Al-Quran seperti biasanya dan terjemahan. Hari ini surah At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat 92. Ya, ini kita baca 3 ayat ya. 3 ayat. Kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui baik dan yang nyata, lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Karena intisari yang bisa kita ambil, Najila bisa mulai. Kalau kita orang yang munafik, kita tidak akan kita sesuatu. Ya. Terima kasih, silakan. 3 ayat. 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 3
akan membagikan pertanyaan, ya pertanyaan semacam pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian setelah membaca materi ya sebelumnya. Menjawab sebelum kita memulai pelajaran. Bu kasih waktu sekitar 5 menit cukup ya. Silakan. Ya, sekarang kalian telah selesai mengerjakan soal awal untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum memulai pelajaran. Minta tolong satu orang untuk mengumpulkan pekerjaan teman-teman. Ya, sekarang kita masuki materi, yaitu materi asam basa. Adapun indikator dan tujuan yang akan kita pelajari hari ini bisa anak sekalian melihat. Ya, ini jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu menentukan zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membedakan konsep asam basa menurut 3 ahli, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kemudian menentukan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator, ya, indikator untuk asam basa, mengidentifikasi perubahan indikator. Nanti ada kalian praktekkan. Kemudian mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan menggunakan beberapa indikator. Jadi kita pakai beberapa indikator, bisa dilihat ada indikator. Nantinya ada indikator yang kita pakai adalah indikator alami, yaitu kol ungu. Ya, kita ngambil tadi temannya sudah memeras, dan diambil ekstraknya. Kemudian ada indikator lakmus, ya, ada lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada indikator pH universal yang kita pakai, ada kertas pH yang disediakan, kalian bisa menentukan perubahan warna. Nah, ya. Ini tujuan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kita ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, hampir yang namanya senyawa-senyawa itu di kehidupan sehari-hari itu berhubungan dengan kimia. Ya, ada yang aman dengan manusia, jadi ada yang tidak aman. Contoh misalnya ibu ambil contoh satu, misalnya deterjen. Kalian pasti mencuci pakai itu pakai deterjen kan? Ketika tangan kalian, coba kalian pikirkan, ketika tangan kalian ya memegang tisu, taruh di tangan kalian itu terasa apa? Panas ya, panas. Dan kalau lama kelamaan itu bisa melepuh, bisa kulit bisa ya, bisa melepuh, iritasi atau terkelupas. Nah itu ya, itu nanti kita akan membedakan. Nah, apakah senyawa atau rinso yang kita pakai ini
Kemudian untuk mengetahui senyawa asam atau basa itu apakah harus kita cicipi? Tidak. Tidak. Contoh misalnya linso. Linso apakah untuk bisa mengetahui linso itu asam atau basa harus dicicipi? Tidak. Nah, tidak. Kalau dicicipi kenapa? Racun. Nah, itu ya. Jadi tidak semuanya untuk mengidentifikasi atau membedakan asam basa itu harus dengan dicicipi. Tapi nanti kita akan menggunakan apa? Iya, indikator. Indikatornya tadi ada beberapa tadi yang sudah ini nanti dibagikan. Nah, sekarang sebelum memulai, kalian masih ingat kelompok kimia yang biasa kita ingat ya? Silakan kalian bagi dulu ke kelompoknya masing-masing. Kerjakan modul yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan terserah anak-anak sekalian mau mencari ilmu tambahan, boleh membuka gadgetnya, boleh membuka HP, mencari di HP. Ini semua Ibu.
dari asam, ya kak? Gue di natrium. Ambil Taruh di sini guys. Jadi warna hijau. Masya Allah. Nanti nih kelas ini nih, ambil, larutkan natrium hidroksida. Kalian ambil satu kristal kecil aja, tapi jangan dipegang, gatal, panas, kena terlupas tangan. Ya sudah dicatat semua warnanya. Ya sekarang tes indikator. Sudah dicatat ya. Kalian bawa, kalian uji volume. Kemudian setelah volume pindah lagi. Buat lagi 5 larutan, uji lagi dengan lakmus merah dan lakmus biru. Setelah itu pindah lagi. Ada lagi larutan kalian yang 5, uji lagi dengan kertas P. Berapa kemudiannya? Johnny. Asam adalah
bilang ungu. Suka hati bilang merah. Ibu lagi mau bilang. Kalau kau suka hati bilang biru. Masih aman ya konsep. Depan, Bos. Kami yang Kalau kau suka hati bilang kuning. Padu banget. Udah gimana kau Ya, ya? dengan joget harus ya. Ayo. Kalau kau suka hati bilang biru. Macam yang ini. Coba ya. Kalau kau suka hati bilang merah. Lambatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan indikator asam basa. indikator asam pada darah medius. Asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hapus, di mana ion hapus tersebut merupakan satu-satunya ion positif dalam larutan. Sedangkan menurut Francis Lowry, suatu zat pemberi proton atau donor proton. Kalau asam menurut Lewis, yaitu zat yang menerima pasangan elektron. Kalau basa menurut Arrhenius, zat yang apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion KH negatif. Kalau menurut Francis Lowry, basa yaitu suatu zat penerima proton atau aktivator proton. Itu zat yang memberikan pasangan elektron. Asam dan basa bisa dibedakan diidentifikasi menggunakan indikator alami seperti kalau ungu. Indikator pH universal ada perubahan warna dari pH sama. Indikator lambus merah pada senyawa asam pada senyawa basa berwarna biru. Demikian presentasi kami kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan kelompoknya Najla. Nanti presentasinya dia menggunakan dokumen Word ya. Jadi bisa memakai laptop Ibu nanti untuk presentasi. Ya, silakan kelompok. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang asam basa. Dan nama-nama kelompok kami adalah Ansari, Najla, dan Rama. Saya perkenalkan untuk Najla. Oke, nanti jelaskan seperti kita ketahui tadi bahwa tujuan pembelajaran Seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdapat 5 poin. Seperti yang pertama mengamati zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, membedakan konsep asam basa menurut Arrhenius, Francis Lowry, dan Lewis. Ketiga, menentukan dua bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Keempat, mengidentifikasi perubahan warna 5 jenis indikator dalam berbagai laut
Jadi untuk membedakan senyawa asam dan basa, kita bisa menggunakan tiga indikator, yaitu yang pertama mengikuti konsep dari para ahli. Yang pertama, menurut Arrhenius, jika senyawa asam dilarutkan di dalam air akan menghasilkan H+, sedangkan senyawa basa jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan OH-. Lalu yang B, menurut Bronsted Lowry, asam merupakan suatu zat pemberi proton, yaitu donor proton, dan basa merupakan suatu zat penerima proton, akseptor proton. Yang C, menurut Lewis, tidak semua zat memiliki proton, yaitu H positif. Jadi Lewis mengategorikan senyawa basa adalah senyawa donor elektron dan asam adalah senyawa akseptor elektron. Karena jika kita menggunakan konsep akan terlalu susah dipahami, jadi kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan indikator alami seperti Paul-UHU. Kita sudah melakukan percobaan sebelumnya menggunakan Paul-UHU kepada 6 contoh, yaitu gula tidak ada perubahan terhadap zatnya, dan cuka berubah menjadi pink yang dikategorikan sebagai asam. Sabun tetap tidak ada perubahan, jeruk nipis berubah menjadi pink yaitu asam, garam berubah menjadi biru yaitu basa, tapi garam adalah senyawa yang netral. Natrium hidroksida berubah menjadi hijau dan dikategorikan sebagai basa. Cara ketiga, menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Tetap warna merah, lakmus biru dan tetap warna merah. Cuka, lakmus merah tetap warna merah, lakmus biru berubah menjadi warna pink. Sabun, lakmus merah tetap warna merah, lakmus biru berubah menjadi pink. Jeruk nipis, lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru berubah menjadi pink. Garam, lakmus merah tetap warna merah, lakmus biru tetap warna merah. Natrium hidroksida, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tenang. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan indikator pH universal. Contoh gula mendapatkan pH 7, cuka pH 13, sabun pH 7, jeruk nipis pH 4, garam pH 6, dan natrium hidroksida pH 13. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kesalahan kata dan kalimat dan serta penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penguatan ya, sebelum Ibu menyimpulkan, ada beberapa penguatan materi yang akan Ibu untuk memperjelas pemahaman yang anak-anak tadi dapatkan. Nah, silakan diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan tadi. Kalian sudah melakukan identifikasi atau membedakan asam basa menggunakan beberapa indikator, termasuk senyawa-senyawa atau zat-zat yang kalian bawa sendiri ya. Jadi setiap kelompok ada memiliki senyawa atau zat-zat yang berbeda. Ada sampo, sabun, ada jeruk nipis, ada cuka, ada odol, ya, ada air aki, ada air kapur dan lainnya. Tadi kalian sudah mengujikan. Nah, ini salah satu contoh asam dan basa. Kemudian, nah, di presentasi ada asam basa menurut beberapa para ahli. Kalian juga Ibu perhatikan tadi, kalian sudah bisa menguasai konsepnya. Ada yang mencari dengan informasi dengan buku paketnya, ada yang mencari dengan gadgetnya ya di HP tadi. Nah, ini ada beberapa semua yang telah kalian tuliskan di. Nah, begitupun dengan Bronsted Lowry ya. Bronsted Lowry tadi juga kalian sudah mencari bahannya, bahwa asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Kemudian bisa dilihat ada beberapa indikator alami ya. Nah, ini yang kita pakai indikator alami, yang ini ya, kubis ungu atau kol ungu, biasa juga disebut dengan kubis merah ya. Itu tadi hasilnya sudah dipresentasikan semua kelompok dan dilihat dengan jelas.
Kemudian ini ada penampilan warna-warna indikator alami. Tadi dari hasil percobaan yang anak-anakku dapat, Ibu melihat ada yang tidak sesuai dengan teori. Ya, misalnya tadi sampo ya atau sabun. Ada yang diidentifikasi dengan ungu tetap berubah ungu. Ya, itu harusnya kalau sampo dia berubah menjadi biru apa hijau? Biru. Sekarang Ibu meminta di antara anak-anakku ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Oh iya, banyak ya. Yang mudah-mudahan alhamdulillah berarti sudah paham. Kalau begitu, silakan Najla, apa kesimpulan kita hari ini? Menurut saya, kesimpulan pada hari ini adalah cara membedakan asam dan basa, yaitu menggunakan konsep dari para ahli, yaitu konsep dari Arrhenius dengan melarutkan asam atau basa menggunakan air. Lalu cara kedua sesuai dengan proses Lewis dengan membedakan asam dan basa melalui proton. Lalu yang ketiga menurut ahli Lewis membedakan dengan elektron. Ini bisa menambahkan kesimpulan berikutnya, mungkin jinanya. Ya. Untuk kejauhan kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu cara membedakan atau mengidentifikasi senyawa asam dan basa, antara lain menggunakan konsep asam dan basa yang dikemukakan oleh 3 ahli yang disebutkan oleh Najla tadi. Yang kedua, menggunakan indikator alami. Yang ketiga, menggunakan kertas lakmus dan kertas lakmus biru dan merah. Yang keempat, menggunakan kertas indikator universal. Yang kelima, menggunakan kertas pH. Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan? Ya, oke. Ya. Belum Rizky, tadi apa yang Senyawa asam itu bersifat asam yang contohnya jeruk nipis, cuka, garam dapur. Kalau senyawa basa, kalau senyawa asam itu bersifat asam, contohnya jeruk nipis dan cuka. Senyawa basa bersifat basa, yang contohnya sabun, air aki. Kalau senyawa netral itu garam. kan ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan kita hari ini? Ya, Oh ya. Dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk asam dan basa. Contohnya adalah jeruk. Jeruk karena mengandung asam sitrat, yaitu C6H8O7. Sedangkan contoh basa adalah sabun yang mengandung NaOH, natrium hidroksida.